Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R.A. Rejuanda Putra dengan NIM 2303068086 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang proses biosintesis telur pada unggas yang mencakup 3 bagian utama, yaitu sintesis kuning telur, sintesis putih telur, dan sintesis kerabang telur. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke proses yang pertama, yaitu sintesis kuning telur. Sintesis kuning telur atau disebut juga vitelogenesis adalah proses pembentukan komponen kuning telur yang berlangsung di hati pada induk ayam. Proses ini dikendalikan oleh hormon gonadotropin, terutama FSH, dan juga oleh hormon steroid seperti estrogen. Di dalam hati terjadi pembentukan berbagai zat penting seperti lipoprotein, fosfitin, dan lipovitelin yang semuanya akan menjadi bahan pembentuk kuning telur. Selain itu, terdapat juga karbohidrat dalam pembentukan polisakarida seperti mannose-glucosamine. Setelah terbentuk, komponen-komponen ini akan dialirkan melalui aliran darah menuju ke folikel telur di ovarium. Saat folikel membesar, komponen kuning telur melalui tertimbun di dalamnya yang berkisar selama 15 jam sebelum ovulasi. Kadar FSH meningkat dan memicu percepatan penumpukan kuning telur dalam folikel. Komposisi utama kuning telur sendiri terdiri dari sekitar 50% air, sedangkan sisanya merupakan protein dan lemak, dengan rasio lemak 2 kali lebih banyak daripada protein. Lemak-lemak ini sangat penting sebagai sumber energi bagi embrio nantinya. Yang kedua itu kita masuk ke proses sintesis putih telur atau albumen. Setelah kuning telur mengalami ovulasi dan masuk ke dalam saluran telur atau ovidak, ia akan melalui bagian yang disebut magnum. Disinilah terjadi sintesis albumen atau putih telur, dan proses ini berlangsung kurang lebih selama 3 jam. Komponen utama dari putih telur terdiri dari beberapa jenis protein, yaitu ovalbumin sebanyak kisaran 54%, ovotransferin sekitar 13%, ovomucoic 11%, ovohemoglobin 8%. Selain itu terdapat juga protein-protein minor seperti avidin, flavoprotein, dan ovamoglobin. Proses sintesis albumen ini dipengaruhi oleh hormon estrogen. Estrogen bekerja dengan cara masuk ke dalam sel-sel magnum melalui membran, lalu berikatan dengan reseptor estrogen. Kompleks ini kemudian masuk ke dalam inti sel dan merangsang pembentukan RNA yang membawa pesan genetik untuk produksi protein tertentu, termasuk protein albumen. Selanjutnya, mRNA akan diterjemahkan oleh ribosom menjadi protein-protein spesifik. Ini merupakan proses sintesis protein yang sangat aktif dan teratur selama pembentukan putih telur. Yang ketiga itu ada proses sintesis kerabang telur. Proses terakhir ini adalah pembentukan kerabang telur yang terjadi di bagian kelenjar kerabang atau dikenal juga dengan istilah cell gland, dan berlangsung selama 18 sampai 21 jam kurang lebih. Komponen utama kerabang telur adalah kalsium karbonat yang membentuk pasokan kalsium dalam jumlah besar. Kalsium ini berasal dari
darah dan diangkut ke kelenjar kerabang melalui kalsium binding protein atau CABP yang diproduksi di bawah pengaruh vitamin D3 serta hormon estrogen dan progesteron. Vitamin D3 yang aktif dalam bentuk 1,25 membantu menyerap kalsium dari usus dan menyalurkan ke darah. Kemudian, kalsium tersebut ditransfer melalui mukosa kelenjar kerabang dan akhirnya membentuk lapisan keras di sekeliling telur dalam proses yang disebut klasifikasi. Jadi, proses ini sangat bergantung pada keseimbangan hormonal dan ketersediaan mineral, terutama kalsium. Baik, segitu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kata-kata saya salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.